selamat datang kembali lagi sama gua Genta yang bakal nemani waktu santai lu untuk beberapa menit ke depan ya. Oke, nah kalau kita ngomongin kabupaten Kampar atau Riau, apa sih yang pertama yang kalian pikirkan soal Riau? Muara Takus, Lidak Kuaci, atau mungkin sungainya yang legendaris? Tapi hari ini kita nggak bakal bahas soal wisatanya ya. Melainkan sesuatu yang bikin lampu di rumah kita tetap menyala, bikin HP kita tetap bisa ngecas ya, dan semacamnya. Apalagi kalau bukan soal energi listrik. Bagaimana dengan Pozat? Halo Bang, dan halo semuanya. Kenalin, nama saya Fauzan Zikri dengan NIM 24063035 dari Universitas Negeri Padang. Kebetulan banget Kampar nih punya peran yang vital sekali buat urusan setrum-menyetrum di wilayah Riau dan interkoneksi Sumatera. Nah, bener banget. Di sebelah gue ada yang bro apa ya, Fauzan ya, seorang praktis yang pengamat energi yang asli paham banget luar dalamnya kelistrikan kita. Fauzan, kalau kita ngomongin pembangkit listrik di Kampar, primadonanya itu apa sih? Kalau di Kampar, aktor utamanya jelas PLTA Koto Panjang, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan bendungan raksasa di daerah 13 Koto Panjang. Kapasitasnya ada 3 dan totalnya sekitar 114 megawatt. Itu jumlah yang besar dan cukup untuk menyuplai sistem kelistrikan kota kita. Oke. Nah, 114 megawatt ya. Buat orang awam yang kayak gua, angka segitu abstrak banget tuh. Tapi yang jelas itu bisa menghidupin ribuan atau bahkan jutaan lampu ya. Nah, Pozan, bisa bisa diceritain sedikit nggak secara sederhana gimana sih air Sungai Kampar yang tenang tapi deras itu bisa berubah jadi listrik di rumah kita? Oke, konsepnya sebenarnya sederhana tapi tekniknya yang rumit. Jadi, air dari Sungai Kampar dibendung nih di Waduk Raksasa Kota Panjang, karena di bendungan otomatis permukaan airnya jadi tinggi kan. Nah, air dari ketinggian ini punya energi potensial yang besar. Oke, begitu ya pendapat Fauzan ya. Oh, gravitasi ya? Airnya dijatuhkan ke bawah. Nah, tepat sekali. Airnya dialirkan melalui pipa pesat atau penstock langsung menuju turbin. Begitu airnya menghantam bilah-bilah turbin dengan tekanan tinggi, turbinnya berputar. Karena turbin ini satu poros sama generator. Putaran mekanis tadi diubah oleh generator menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik. Dari generator, tegangannya dinaikkan pakai transformator atau trafo step up. Baru deh dialirkan ke jaringan transmisi interkoneksi se-Sumatera. Oke, gokil. Keren ya. Berarti kuncinya ada di debit air yang ketinggian ya. Tapi nih NU akhir-akhir ini kan cuaca lagi nggak menentu ya. Kadang kemarau, kadang hujan ekstrim, berpengaruh besar gak sih sama kestabilan listrik kita, Fauzan? Wah, itu dia tantangan utama PLTA dimanapun, termasuk di Kampar. PLTA itu sangat bergantung pada alam atau nature dependent. Kalau musim kemarau panjang, elevasi atau tinggi muka air waduk bisa turun drastis sampai batas minimal atau low water level. Kalau udah gitu, operasi turbin terpaksa dikurangi biar airnya nggak habis total. Sebaiknya kalau musim hujan ekstrim, debit air melimpah, kadang pengelola harus membuka pintu limpasan air biar bendungannya nggak kelebihan beban.
Oke, begitu. Nah, ngomong-ngomong soal pasok, nah artinya keseimbangan alam di hulu Sungai Kampar itu krusial banget ya buat kelangsungan energi kita. Berarti kita warga Kampar dan sekitarnya juga punya tanggung jawab nih buat jaga hutan dan daerah aliran sungai. Betul banget Bang, menjaga kelestarian hutan di sekitar hulu itu bukan cuma soal lingkungan hidup doang, tapi literal soal menjaga bahan bakar PLTA agar pasokan listrik tetap aman. Oke, ngomong-ngomong soal pasokan pasokan PLTA atau Panjang, ini kan udah beroperasi cukup lama ya dan akhir tahun 90-an kalau nggak salah selain menyuplai Riau, listrik dari Kampar ini larinya kemana? Jadi sistem kelistrikan kita itu sekarang namanya interkoneksi Sumatera. Artinya semua pembangkit besar itu saling terhubung lewat jaringan transmisi tegangan tinggi. Listrik dari Kota Panjang ini masuk ke sistem tersebut. Jadi saat beban puncak di Riau atau Sumatera Barat lagi tinggi, pasokan dari Kampar ini membantu menstabilkan tegangan di sistem interkoneksi tersebut. Perannya sangat strategis untuk mencegah biar nggak terjadi mati lampu massal atau blackout. Lockout ya. Wah, pahlawan tanpa tanda jasa banget ya aliran air Kampar ini. Tapi selain PLTA di Kampar ada potensi pembangkit energi lain nggak sih? Secara kan Kampar ini juga kayak akan sektor perkebunan kelapa sawit. Iya juga sih. Ini yang menarik selain PLTA. Kampar itu punya potensi besar di bidang biomasa atau biogas dari limbah kelapa sawit. Beberapa perusahaan sawit di Kampar sebenarnya udah mulai memanfaatkan limbah cairannya untuk diubah jadi gas metana. Terus dipakai buat mutar generator listrik. Ini namanya PLTBG, pembangkit listrik tenaga biogas. Jadi selain energi air, Kampar juga punya potensi energi terbarukan hijau lainnya dari sektor sawit. Wah, keren banget ya. Berarti masa depan energi bersih di Kampar ini cerah banget ya dari air sampai limbah sawit pun bisa jadi daya daya. Tapi ini NU untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ini ke pusat kota kan nggak mungkin cuma lewat kabel udara dong. Terus kalau modelnya perbukitan kayak di Kampar gimana? Benar, jalur transmisi udara atau SUTED itu memang efisien untuk jarak jauh, tapi punya tantangan estetika dan rawan gangguan cuaca seperti petir atau pohon tumbang. Makanya di beberapa kawasan atau proyek strategis masa depan mulai mempertimbangkan penggunaan kabel bawah tanah untuk keandalan yang lebih tinggi, meskipun investasinya memang jauh lebih mahal dan butuh pemantauan berkala yang ekstra ketat terhadap isolasi kabelnya. Menarik banget nih. Jadi di balik saklar lampu yang tinggal kita cetek di rumah ada proses teknik yang super panjang ya. Pengelolaan air waduk di X, eh, XII Kota Panjang hingga kestabilan sistem koneksi se-Sumatera. Closing and kesimpulannya juga. Eh, Kesimpulannya itu Kampar bukan cuma pusat sejarah dan budaya di Riau, tapi juga salah satu jantung energi bersih buat bumi Lancang Kuning dan sekitarnya. Tugas kita sekarang adalah mendukung pemanfaatan energi yang berkelanjutan ini. Mantap, luar biasa obrolan kita hari ini ya. Gak kerasa ya udah hampir 15 menit kita nemani permisa. Nah, ini membuka mata kita untuk semua kalau air yang mengalir di Kampar itu punya nilai yang luar biasa bagi kehidupan modern kita. Benar kan, Fauzan? Bener banget. Terima kasih banyak Bang udah mau diwawancara. Tetap hemat energi ya teman-teman.
Ya, terima kasih sama-sama. Nah, Bro Fauzan ya. Buat kalian yang udah dengerin habis, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian yang makin banyak dan melek energi. Gua yang Genta sendiri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.